Sebelum memahami pola permainan dalam sepak bola, di bagian ini kita bagi menjadi dua belah, antara yang kiri adalah latihan rutin dan sebelahnya di sini, di sebelah kanan ini adalah cara memahami pola permainan. Kita pahami secara urut satu persatu lebih dahulu supaya nanti punya pemahaman dan kronologi yang tepat. Jadi setiap kali Anda latihan rutin, latihan sepak bola, untuk latihan rutin setiap hari, misalkan setiap seminggu 3 kali dan lain sebagainya, latihan-latihan itu targetnya adalah fisik dan skill setiap individu agar meningkat. Adapun porsi latihan secara rutin antara lain yaitu melatih kekuatan fisik dan daya tahan fisik, latihan olah bola dan dribbling, latihan juggling, freestyle dan melekatkan bola, latihan long pass, shooting, tembakan, short passing, kemudian latihan refleks. Semua latihan-latihan rutin ini ditunjukkan sebagai target agar skill individu meningkat, fisik dan staminanya meningkat. Targetnya adalah skill setiap individu, setiap pemain ini nanti meningkat. Ini adalah untuk porsi latihan rutin sebelum memahami pola bermain dalam sepak bola. Kemudian di belahan kanan ini adalah memahami pola permainan sepak bola. Jadi yang harus dipahami adalah latihan rutin atau latihan sepak bola memiliki kebutuhan fisik yang nanti juga berbeda dengan saat Anda real bermain sepak bola di lapangan. Dari targetnya saja sudah berbeda ya, latihan rutin itu targetnya agar setiap pemain, setiap individu, setiap diri Anda bisa meningkat skill dan stamina fisik dan daya tahannya. Jika memahami pola permainan sepak bola, targetnya adalah tim, main praktis, efektif, gol, dan tim menang. Ini adalah memahami pola permainan sepak bola. Oke, saya jelaskan satu persatu. Memahami pola permainan sepak bola itu pada saat Anda bermain game, latihan bermain, itu yang pertama adalah memahami karakter, posisi bermain, dan tugas. Anda fokus pada kursor yang saya arahkan di sini supaya nanti lebih paham, lebih fokus di sini. Paham karakter, artinya Anda punya karakter bermain sebagai apa, posisi bermainnya di mana. Anda juga harus tahu tugasnya, areanya, daerahnya pada saat bermain. Jika bermain di lapangan penuh, itu tidak harus berlari ke sana kemari, tapi sesuai dengan tugasnya. Contohnya adalah karakter dari gelandang bertahan, gelandang serang, gelandang bertahan sebagai jangkar untuk main praktis untuk memberikan assist kepada striker, second striker sebagai jangkar untuk teman-temannya. Tentu gelandang bertahan ini tugasnya tidak akan menusuk ke daerah striker, tidak juga menusuk ke daerah stopper maupun libero. Dia bermain di tengah sebagai pengatur irama serangan permainan rekan-rekannya. Begitu juga untuk posisi bermain yang lain seperti stopper, libero, striker, wing kanan, wing kiri, dan murni penyerang atau predator. Jadi memahami karakter, posisi bermain, dan tugas ini yang pertama sangat penting. Jadi Anda jika ingin bermain bagus dalam sepak bola, pertama adalah pahami karakter Anda. Karakter Anda cocoknya main di posisi mana, tugasnya seperti apa harus dipahami dari awal agar nanti pada saat dipasangkan oleh pemain lain sama pelatih itu nanti posisinya tepat, Anda main bisa efektif, tidak boros tenaga. Yang kedua adalah selain memahami karakter sendiri, Anda juga harus memahami karakter rekan atau pasangan bermain. Kenapa memahami karakter pemain rekan ini sangat penting? Karena nanti Anda tahu bola seperti apa yang paling enak diberikan kepada teman Anda yang karakternya juga seperti apa. Misalkan Anda seorang gelandang, misalkan gelandang serang ataupun bertahan, pada saat memberi assist ke striker, karena seorang gelandang yang paham karakter pasangan strikernya ini pasti akan tahu bagaimana memberi umpan yang paling enak, baik itu umpan soloran, umpan balap, umpan crossing maupun umpan-umpan daerah. Jadi striker ini punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang suka umpan balap, ada yang umpan daerah, ada yang umpan matang atau umpan pas. Jadi macam-macam sekali karakter striker ini, dan
seorang gelandang harus paham betul karakter striker yang jadi pasangannya. Begitu juga di posisi lain seperti stopper maupun libero. Bagaimana seorang stopper supaya bisa membuat sang libero ini tidak bekerja keras untuk merampas bola, menghalau bola, membentengi bola. Jika seorang libero bisa bekerja dengan maksimal tanpa harus merampas bola, tanpa harus merebut bola rebound, itu tanda bahwa stopper yang dimiliki tim tersebut paham karakter rekan setimnya atau karakter liberonya. Jadi dia tahu bagaimana melakukan stop, memberhentikan bola supaya tidak sampai masuk ke area libero ataupun area kiper. Itu yang dimaksud dengan paham karakter rekan bermain setim. Jadi posisi Anda apa, mau bermain dengan siapa, nah siapanya ini Anda pahami karakternya. Karakternya dia suka bola-bola seperti apa, itu nanti dengan bisa saling memahami karakter satu sama lain, ini nanti pasti pola bermainnya di lapangan bisa sangat padu, enak ditonton. Kemudian yang ketiga adalah paham cara bermain praktis, efektif, dan produktif. Ini yang kadang-kadang kelihatannya simple, tapi pada saat prakteknya di lapangan, pada saat game, ini adalah cara yang sulit dilakukan jika tidak melakukan latihan rutin atau jam terbang bermainnya masih kurang. Ini nanti untuk bermain praktis, efektif, dan produktif itu bukan hal yang mudah. Karena seorang pemain harus memahami luas lapangan, siapa rekan timnya, dan juga memahami karakter lawan-lawannya. Itu untuk memasuki level ketiga ini harus memahami 3 poin tadi yang sudah saya jelaskan. Bagaimana cara bermain praktis, efektif, dan produktif adalah bermain simple. Anda tidak perlu terlalu menonjolkan keterampilan individu, baik itu fisik maupun keterampilan olah bola. Yang di sini paling penting dalam main simple dan praktis adalah Anda bisa menjadi dinding, bisa menjadi pengumpan, bisa menjadi assist dalam tempo yang cepat tanpa terlalu banyak mengolah bola. Sehingga bola mengalir, terus mengalir, semua rekan Anda setim itu bisa bekerja semua, tidak ada pemain yang nganggur istilahnya, tidak ada pemain yang diam. Jadi ketika Anda bermain bisa praktis, itu nanti semua lini akan bekerja, akan bergerak semua. Jika semua lini ini bisa bermain secara praktis dan produktif, maka akan banyak terjadi peluang-peluang gol pada saat Anda memainkan bola dengan rekan-rekan tim Anda secara padu, praktis, dan efektif dengan cara main simple. Main simple itu 1-2 sentuhan, 1-2 sentuhan kasih, buka ruang, minta bola, dapat bola, 1-2 sentuhan kasih, buka ruang, terus main seperti itu terus. Jadi tidak bermain dapat bola dikasih temennya terus diem berdiri nunggu, itu nanti mainnya nggak efektif. Untuk bisa melakukan permainan yang praktis, efektif, produktif, dan bermain cepat, 1-2 sentuhan kasih, 1-2 sentuhan kasih, butuh fisik dan stamina yang prima. Makanya di sini porsi latihan fisik dan daya tahan ini sangat penting, terutama sprint-sprint pendek, lari untuk jogging dalam jarak panjang. Nanti fungsinya di permainan atau di game adalah mampu bertahan dalam 2 kali 45 menit untuk main yang produktif, yang efektif. Tidak terlalu banyak olah bola, tidak ada pemain yang nganggur, semua lini bergerak, main praktis, 1-2 sentuhan kasih, buka ruang, 1-2 sentuhan kasih, buka ruang, minta bola, buka ruang, itu nanti bola akan mengalir, enak dilihat, dan peluang golnya akan semakin tinggi. Kemudian yang poin kelima, yang level kelima juga, ini poin keempat ya, urusannya di sini nomornya apa namanya ini keliru ya, ini harusnya nomor 4. Poin yang keempat atau yang kelima di sini tulisannya adalah memahami betul instruksi dan keinginan pelatih. Jadi pada saat Anda bermain di sebuah tim, pasti yang namanya pelatih punya desain, punya rancangan, mau main bola dengan pola seperti apa, misalkan pola bermain 4-4-2 dengan 4-4-3 dengan 4-5-2 misalkan, pola-pola bermain seperti itu, cara mainnya juga beda. Jadi
Anda harus memahami apa instruksi pelatih dan keinginan pelatih. Jika Anda memahami instruksi dan keinginan pelatih, Anda bermain dalam posisi yang tepat sesuai kebutuhan tim dan tidak menyalahi instruksi pelatih. Kadang pelatih di lapangan suka keras dan marah, bukan berarti itu sedang marah-marah, tapi karena instruksinya tidak dipahami pemain. Suruh main seperti apa, harus bergerak bagaimana, harus membuka ruang seperti apa, menutup ruang seperti apa. Jadi mulailah belajar memahami instruksi dan keinginan pelatih. Untuk bisa paham instruksi dan keinginan pelatih, tentu Anda harus fokus setiap kali pelatih memberikan arahan atau instruksi mengenai pola permainan. Jika Anda sering memperhatikan setiap kali Anda berlatih game atau latihan, lama-lama Anda akan memahami karakter pelatih Anda. Dia lebih suka main yang bola cepat, bola lamban, atau taktis, main 1-2 sentuhan, main yang bagaimana nanti memahami betul instruksi dan keinginan pelatih sehingga Anda main betul-betul untuk kebutuhan tim sesuai keinginan pelatih. Jika Anda bisa memahami semua poin dari poin 1, 2, 3, 4 ini, pasti Anda akan bermain sesuai kebutuhan tim. Ketika seorang pemain sudah paham karakter dan posisi bermainnya, paham karakter rekan setimnya, paham cara bermain yang praktis, paham instruksi pelatih, maka dia akan bermain sesuai kebutuhan tim. Tidak terlalu banyak olah bola, timnya bermain semua lini bisa bergerak, bisa bekerja, tidak ada pemain nganggur di lapangan, peluang terjadinya gol lebih tinggi, dan pekerjaan setiap posisi di tim tidak terlalu memboroskan tenaga karena permainannya efektif. Sebab untuk memahami pola bermain ini, targetnya sekali lagi adalah tim, main praktis, efektif, gol, dan tim menang. Tidak terlalu banyak olah bola. Jika permainan sepak bola ini dipahami pola permainannya, maka cara bermainnya di lapangan pada saat game enak ditonton, bolanya luas, tidak boros tenaga. Jadi kadang-kadang kenapa pemain itu boros tenaga, yang paling bisa dideteksi adalah karena belum paham karakter dan posisi bermain dan belum paham karakter rekan setimnya. Sehingga bola-bolanya tidak sesuai, misalkan rekannya suka umpan daerah, diberi umpan yang pas. Sukanya umpan pas, diberi umpan daerah. Kesalahan bergerak pada saat menjemput bola ini akan membuat tenaga keluar 2 kali lipat, lebih besar dan lebih boros hanya untuk mengejar satu bola. Tapi kalau memahami pola permainan sepak bola, paham karakter posisi bermain dan tugas sendiri maupun rekan setimnya, maka bola yang diberikan tidak harus pas di tempat temannya, tapi sesuai dengan karakter bola yang diinginkan rekannya. Misalkan tadi sudah saya contohkan, ada seorang gelandang yang sudah paham karakter strikernya. Oh, saya punya 2 striker, yang satu sukanya bola balap, yang satu sukanya bola daerah. Ketika Anda mendapatkan peluang bola daerah, tentu Anda jangan mengincar striker yang senang bola balap, karena nanti dia akan mengeluarkan tenaga lebih banyak dari porsinya. Ketika Anda mendapatkan bola yang peluangnya bola daerah, tentu kasihlah ke striker yang memang menyukai atau karakternya menyenangi bola-bola daerah, mahir mengolah bola-bola daerah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang gelandang sedang dapat bola, olah sebentar, 1-2 sentuhan, punya peluang bola balap, striker yang suka bola balap ini kasih bola balap. Nah, cara bermain yang efektif seperti itu sesuai karakter sendiri maupun karakter yang jadi pasangan bermainnya, membuat bermain sepak bola tidak boros tenaga. Karena ingat sekali lagi, sekali pemain salah langkah akan menjemput bola, dia akan membalik badan dan akan mengeluarkan tenaga lebih besar. Misalkan ada karakter striker dengan kaki kanan, ketika dia sedang berlari balap, diberi bola di kaki kiri, tentu sedang lari ke kanan harus merubah badan ke kiri, tenaganya akan lebih besar terkuras untuk ke kiri. Jadi bola yang tidak tepat akan menguras tenaga lebih besar dan cepat capek. Pemain kalau fisiknya sudah down, sudah drop, ini akan menerapkan pola-pola permainan yang praktis dan cepat itu akan sulit dan malah justru bisa kebobolan.
Jadi seperti itulah bagaimana memahami pola bermain dalam sepak bola. Semoga ini bisa bermanfaat dan dipahami, karena target antara latihan rutin dengan latihan memahami pola permainan itu targetnya sudah berbeda. Namun kedua target latihan ini harus dilakukan secara proporsional setiap kali Anda latihan, supaya nanti porsi latihannya lengkap, dari latihan individu sampai latihan untuk kekompakan dari tim pada saat melakukan game. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk update berikutnya. Semoga bermanfaat, aplikatif dan positif. Selamat beraktivitas.